Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jami'an saudara Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Dan tanpa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah. Jami'an semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, kata Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu memiliki batas waktu. Ya, memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang waktunya, apabila datang vonisnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah taala la yastakhirun, ya, tidak ada yang bisa mengundur, ya, wala yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jami'an semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan, sudahkah kita siap mati? Mungkin dengan ketidaksadarannya ada yang mengatakan siap. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh bagaimana kesiapan kita, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi ajal tersebut, maka bisa didapati jawaban yang lebih tepat, yaitu bahwasanya kita belum siap. Kenapa kita belum siap untuk menghadapi ajal kita masing-masing? Karena persiapan kita, ya, belum sempurna. Bekal yang kita bawa kemungkinan belum banyak. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mempersiapkan bekal kematian itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Sebagaimana seorang akan pergi safar yang sifatnya duniawi, mereka siapkan berbekalan jauh-jauh hari. Bahkan sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki, dia berusaha untuk membelinya supaya dia miliki. Ya, dan itu adalah sifatnya perjalanan yang ada di dunia. Dan dia kemungkinan bisa kembali lagi. Berbeda halnya dengan ketika ajal menjemput. Ketika kita kurang persiapan, ketika kita bekalnya kurang, apakah kita bisa balik lagi? Tentu saja tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Pernah dikatakan atau dikisahkan tentang salah satu ulama yang bernama Mansur bin Zaddan. Ya, Mansur bin Zaddan, di dalam kitab Tahdzibul Kamal dari Imam Al-Mizzi dikisahkan bahwasanya lau qila li Mansur bin Zaddan, apabila dikatakan kepada Mansur bin Zaddan, inna malakal maut 'alal bab, malaikat maut
ada di depan pintu rumahmu. Ya. Jadi apabila ada orang yang mengatakan kepada Mansur bin Zaddan, ya, ada malaikat maut yang sudah menunggu di depan pintu rumahmu. Ya, ternyata apa? Responnya atau apa jawabannya? Ya, pernyataan yang muncul, ya, apabila pertanyaan itu disampaikan kepada Mansur bin Zaddan, ya, maka indahu ziyadatun fil amal. Mansur bin Zaddan sudah tidak membutuhkan tambahan amalan lagi. Itu tandanya apa? Tandanya Mansur bin Zaddan sudah sangat siap dengan kematiannya, kapanpun dan dimanapun itu. Kenapa bisa demikian jamaah? Ya, kenapa bisa demikian itu? Ya, karena Mansur bin Zaddan itu persiapannya sangat matang untuk menghadapi ajalnya. Ya. Dan kenapa kita belum siap untuk menghadapi ajal kita masing-masing? Karena ya, pola hidup kita masih belum ideal. Ya, pola hidup kita masih belum ideal. Ya. Seandainya saja ya, ada malaikat maut yang datang di rumah kita. Ya. Kemudian apa? Kemudian ngabari bahwasanya nanti jam sekian engkau akan dicabut nyawanya. Pasti kita akan persiapkan waktu sebaik mungkin. Ya. Di waktu asar ini, ya, ada malaikat maut datang ke rumah, ngabari bahwasanya nanti ba'da isya akan dicabut nyawanya. Ya, mungkin di antara kita tidak ada yang sibuk dengan HP-nya, tidak ada yang sibuk dengan media sosialnya, ya, dengan hiburannya, dengan masakannya. Ya, mungkin semua dari kita akan persiapkan bekal sebaik mungkin untuk menghadapi kematian kita. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai dari sekarang kita persiapkan malam pertama kita di alam kubur dengan amalan sebaik mungkin yang bisa kita kerjakan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus muhasabah. Ya, kita harus muhasabah. Apa itu muhasabah? Ya, kita harus introspeksi. Ya, kita harus menilai tentang diri kita sendiri. Bagaimana kondisi amalan kita selama ini? Ya. Kalau para ulama saja mereka ya, bermuhasabah. Ya. Para ulama, ya, mereka menilai dirinya masing-masing, introspeksi dirinya masing-masing. Kita yang manusia biasa, yang jauh, yang minim, yang fakir akan ilmu, seharusnya lebih memperhatikan tentang kondisi diri kita masing-masing. Kalau para ulama saja mereka bermuhasabah atas amalannya, ya, atas dirinya masing-masing, sedangkan kalau kita tidak, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat kebangetan. Ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dari ya, salah seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Taimi. Ya, Ibrahim At-Taimi. Ya, kisah tersebut dinukil di dalam kitab Sifatus Safwah. Bahwasanya dikatakan ya, atau Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Mathaltu nafsi fil jannah." Seandainya ya, diriku berada di dalam surga. Ya, ini sedang apa? Sedang berandai-andai. Ya, Ibrahim At-Taimi sedang berandai-andai, ya, mathaltu nafsi fil jannah. Ya. Seandainya diriku ada di surga. Apa yang akan beliau lakukan? Akulu min thimariha. Aku akan makan dari buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha. Aku akan minum dari air yang mengalir di dalam sungai-sungainya. Wa u'anaku abkara, dan aku akan menikahi ya,
bidadari surganya. Ya, itu ketika apa? Ketika beliau membayangkan dirinya berada di dalam surga. Kemudian sebaliknya beliau tidak hanya membayangkan ketika dirinya berada di dalam surga saja. Sering kita lupakan. Ya, kita membayangkan kehidupan di surga, tapi kita tidak ingat tentang bahwasanya Allah Ta'ala juga memiliki neraka. Ya, di sini Ibrahim At-Taimi juga membayangkan dirinya ketika berada di dalam neraka. Ya, supaya bisa digunakan untuk bermuhasabah. Beliau mengatakan, "Wa mathaltu nafsi fin nar." Seandainya diriku berada di dalam neraka, akulu min zakumiha, aku akan makan dari zakumnya. Ya, diberi makan dari buah zakum. Wa asrabu min sadidiha, aku akan diberi minum dari nanahnya. Wa aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku akan diseret dengan rantai dan belenggu yang ada di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi ketika kita ingin bermuhasabah untuk diri kita masing-masing, ingatlah Allah punya surga, Allah juga punya neraka. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan surga, dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Ya, setelah itu ya Ibrahim At-Taimi pun mengatakan kepada dirinya sendiri, "Ay syai'in turidin?" Ya, wahai jiwa, sebenarnya engkau menginginkan apa? Apa yang engkau inginkan wahai jiwaku? Tentu saja kalau kita ditanyakan seperti itu, semuanya akan menjawab, ya, aku ingin surga. Tidak mungkin ada orang yang ditanya, ya, jawabnya pengen neraka. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi. Ya. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dikatakan, ya, uridu an urada ila dunya fa'amal salihah. Ya. Aku ingin dikembalikan ke dunia dan aku akan beramal salih. Dan Ibrahim At-Taimi pun mengatakan kepada dirinya sendiri atau kepada jiwanya sendiri, fa anti fil amniyah fa'amani. Ya. Dan engkau, ya, berada pada anganan tersebut, ya, pada keinginan tersebut. Ya. Fa'amani, maka lakukanlah, maka beramallah. Ya. Di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekelas ulama Ibrahim At-Taimi pun beliau senantiasa bermuhasabah atas dirinya sendiri, tentang amalannya sendiri. Ya, lalu bagaimana dengan kita apabila kita tidak bermuhasabah atas amalan-amalan kita masing-masing? Ya, kita harus sadar bahwasanya bekal yang kita gunakan atau yang kita persiapkan untuk menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak akan pernah ada habisnya, tentu saja membutuhkan perjuangan. Maka dari itu kita harus berintrospeksi atas apa yang telah kita jalani selama ini. Ada 4 muhasabah yang harus kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing. Di antaranya yang pertama yaitu introspeksi masalah belajar. Yang kedua, introspeksi akidah. Yang ketiga, introspeksi ibadah. Dan yang keempat, introspeksi akhlak. Ya, apa saja? Yang pertama belajar, kedua akidah, yang keempat ibadah, yang ketiga ibadah, dan yang keempat akhlak. Ya, keempat hal ini, ya, harus kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing. Insyaallah taala kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu introspeksi belajar. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang sudah belajar dengan serius atau belum? Apakah kita termasuk orang yang sudah belajar agama secara serius ataukah belum? Kenapa kita harus belajar masalah agama?
Jawaban yang paling utama adalah karena kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sangatlah penting. Dan apabila ditanya kepada ibu-ibu sekalian, kebutuhan manusia terhadap belajar dan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum, lebih penting yang mana? Tentu saja jawabannya adalah kebutuhan terhadap ilmu. Kata Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i rahmatan alaih, beliau mengatakan bahwasanya lebih primer mana antara makan dan ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya lebih primer kebutuhan terhadap ilmu. Sekarang kita pahami baik-baik. Kenapa? Ilmu itu lebih baik atau lebih penting, lebih primer daripada makan. Sekarang kita bisa rasakan masing-masing bahwasanya kita makan sehari semalam, secara umum, itu berapa? 3 kali sehari. Sedangkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu tidak hanya sebatas 3 kali sehari. Contoh saja, kita sangat membutuhkan ilmu dari saat kita bangun tidur sampai tidur lagi. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwasanya ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita lakukan apa? Ataukah kita makan? Apa kita berdoa? Tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah kita berdoa. Tapi kalau mungkin ada dari ibu-ibu sekalian di sini yang baru bangun tidur langsung mencari makanan, Allah Ta'ala alam. Akan tetapi kebutuhan yang paling penting setelah kita baru bangun tidur adalah ilmu. Yaitu dengan cara kita berdoa. Bangun tidur, kita langsung butuh ilmu. Setelah bangun, biasanya apa? Kita ke kamar mandi. Masuk kamar mandi pun kita butuh yang namanya ilmu. Entah itu doanya, entah itu prakteknya. Yaitu mendahulukan kaki kiri. Kemudian setelah apa? Setelah kita masuk, dan kemungkinan kita akan buang air. Entah itu apa? Buang air kecil atau buang air besar. Di situ pun ada ilmunya. Yaitu ilmu apa? Ilmu tentang posisi. Ilmu tentang posisi kita harus menghadap kemana. Dan yang tidak boleh menghadap kemana. Itu semua butuh ilmu. Ini baru dari bangun tidur sampai ke kamar mandi. Belum nanti aktivitas yang lainnya seperti keluar rumah, nanti keluar di jalan, perjalanan, ataupun di tempat kerja, sampai kembali lagi ke rumah, sampai tidur lagi, maka ilmu sangat kita butuhkan, bahkan melebihi apa? Bahkan melebihi makan dan minum. Nah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah ngaji kita sudah ideal atau belum? Ngaji kita sudah ideal atau belum? Bahkan ketika ada orang yang dengan pedenya atau bahkan tidak mau dipanggil kalau tidak dengan awalan haji atau hajah. Dan sekarang saya tanya, apakah ada orang yang sudah mendapatkan panggilan tersebut, tapi ternyata untuk membaca Al-Quran saja belum bisa? Jawabannya banyak. Banyak yang seperti itu. Saya sampaikan ini bukan untuk merendahkan, tapi untuk menggugah semangat
bahwasanya kita sangat butuh dengan ilmu, ya, dan kita harus sadar akan hal tersebut. Ya. Kalau mungkin merasa bahwasanya sudah tua, ya sudah sepuh, belum bisa baca Al-Quran, mau belajar malu, harusnya tidak malu. Ya, harusnya tidak malu karena itu adalah salah satu bentuk ibadah. Yang namanya malu itu kalau mencuri malu, ya, kalau nyolong baru malu. Ini ibadah, ya, kita tidak boleh malu. Ya. Kalau mungkin, ya mungkin masih ada perasaan malu, bisa privat, ya, bisa privat di rumah, ya, memanggil guru ngaji sendiri. Ya. Maka kita harus perhatikan yang pertama masalah belajar kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua adalah introspeksi masalah akidah. Ya. Akidah itu adalah pondasi. Ya, akidah adalah pondasi. Kita harus menguatkan akidah kita. Kita bisa melihat Nabi SAW, ya, total durasi dakwah beliau SAW yaitu sekitar 23 tahun. Dari 23 tahun itu dibagi menjadi dua. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Di fase Mekah yaitu sekitar 13 tahun, dan di Madinah yaitu 10 tahun. Ya. Kita bisa melihat bahwasanya dakwah Nabi di kota Mekah yang 13 tahun tersebut dominan membahas masalah akidah. Ya. Jadi di sini, ya, Nabi SAW kuatkan akidah dari para sahabat terlebih dahulu. Ya, dikuatkan, ya, akidahnya. Ya. Dan jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang sudah kuat akidahnya, ya, maka dia tidak akan memiliki rasa pelit. Ya, tidak mungkin memiliki rasa pelit apabila yang benar-benar akidahnya sudah kuat. Ya, karena pelit itu apa? Pelit itu sama dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ditanya apakah ada Pak Haji dan Bu Haji yang pelit? Jawabannya banyak. Ya. Banyak yang demikian itu. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastami'u as-suh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul antara rasa pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan as-sadaqatu burhan. Ya, sedekah itu bukti. Dan kata Imam An-Nawawi, bukti apa? Ya, kata beliau yaitu bukti tentang, ya, sihhatu a'mali sahibiha. Ya. Tentang kesehatan amalan, ya, pelakunya, ya, atau sidqi imani sahibiha, ya, tentang kebenaran iman dari pelakunya. Ya. Maka orang yang pelit, ya, itu bisa dikatakan tidak beriman. Karena kata Nabi SAW, la yajtami'u as-suh wal iman, tidak akan bisa bergabung rasa pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba abada, selamanya. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kuatkan akidah kita, ya, agar kita tidak suudzon, ya, kita tidak pelit, ya, kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa, ya, menjadi orang yang tawakal. Ya, dan Nabi SAW mengibaratkan tawakal itu seperti tawakalnya burung. Ya, tawakal sejati itu seperti tawakalnya burung. Ya, jadi kita kerja, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak usah mengkhawatirkan, ya, masalah, ya, rezeki. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah taala setelah kita berusaha. Ya. Bukan hanya pasrah saja. Ya, tapi kita serahkan kepada Allah setelah kita, ya, setelah kita berusaha, hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah introspeksi masalah akidah. Kemudian yang ketiga yaitu introspeksi masalah ibadah. Ya.
Introspeksi masalah ibadah. Ketika ibu-ibu ditanya, ya, sudahkah ibu-ibu sholat 5 waktu? Mungkin jawabannya sudah. Tapi kalau ditanya, sudahkah ibu-ibu sholat dengan khusyuk? Ini yang mungkin masih berpikir-pikir. Ya, sholat saya itu khusyuk atau tidak? Ya. Kalau ditanya sholat 5 waktu atau tidak, ya mungkin sholat. Tapi kalau ditanya, ya, sudahkah ibu-ibu sholat secara khusyuk? Ya, mungkin mau jawab ragu-ragu. Karena merasa, ya, ternyata selama ini, ya, untuk khusyuk saja sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya. Dan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, ya, ternyata tidak khusyuk, ya, maka kita harus apa? Ta'awud, ya, kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Taala, kemudian meludah, ya, meludah ke arah kiri, ya, tapi bukan ludah yang banyak liurnya, ya, nanti dimarahin sama jamaah sebelahnya, ya, dengan apa? Ya, meludah, ya, ke arah kiri, ya, karena ada setan yang spesialisasinya itu mengganggu orang sholat, ya, ada jin yang memang spesial tugasnya ganggu orang sholat, ya, namanya apa? Namanya khinzib, ya, namanya harus berusaha untuk, ya, berperang, ya, melawan gangguan-gangguan tersebut. Itu baru masalah sholat, ya, belum yang lainnya. Ya, misalnya apa? Tadarus. Ya. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Ya, berapa juz yang sudah kita baca? Ya, atau berapa ayat yang sudah kita baca? Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apa? Iqra'il Quran fi syahr. Ya, katamkanlah Al-Quran setiap sebulan. Ya, katakan kepada siapa? Abdullah bin Amr. Ya, yang ketika itu, ya, Abdullah bin Amr protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan, ya, katamkan Al-Quran selama sebulan. Ya, beliau menjawab apa? Inni ajidu quwwah, aku masih kuat wahai Rasul. Ya, maksudnya masih kuat apa? Menambah bacaannya. Jadi sebulan, ya, bukan hanya 1 kali khatam saja. Ya, ini kata siapa? Abdullah bin Amr. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, ya udah 20 hari sekali. Jawaban beliau apa? Masih sama. Ini ajidu quwwah, aku masih kuat. Ya, maka dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disarankan, ya udah 15 hari sekali, berarti sebulan khatam 2 kali. Ya, ternyata beliau masih menjawab juga, ini ajidu quwwah, aku masih kuat wahai Rasul. Ya, maka ditambah lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari sekali. Ya, berarti sebulan 3 kali. Ya. Ternyata beliau masih menjawab dengan jawaban yang sama. Inni ajidu quwwah, aku masih kuat. Ya. Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari sekali. Berarti sebulan bisa khatam, ya, 4 kali. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi bacaan kita? Ya, kondisi bacaan kita. Kita harus semakin bersemangat, ya, kita muhasabah atas ibadah kita, tentang sholat kita, tentang bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, yaitu kita harus introspeksi masalah akhlak. Ya, sudahkah akhlak kita baik atau belum? Ya, pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaq nas bihusni sahabah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan, ya, akhlak terbaikku? Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ummuk, ya, ibumu. Ya. Jadi ibu kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik kita.
Ya, sudahkah kita menjalankan hal tersebut? Ya, kita berikan akhlak yang terbaik kita kepada orang tua kita. Contoh saja, ketika ada tamu datang ke rumah kita, dan kita, ya ini mungkin ibu-ibu dulu ya. Kalau sekarang kan statusnya nyuruh anaknya. Ya. Ini ibu-ibu kita flashback ya, mengingat zaman dulu. Ya, kalau saya sih masih muda ya. Kalau ibu-ibu kan sudah ibu-ibu. Ya. Jadi ketika dulu mungkin ya, pernah disuruh oleh orang tuanya ketika ada tamu untuk membelikan suguhan. Ya, membelikan suguhan untuk tamu. Kemudian ibu-ibu pergi beli makanan. Yang akan dilakukan oleh ibu-ibu ketika sudah pulang membawa makanan itu, apakah langsung diberikan sekresek-kreseknya di meja tamu, atau diletakkan di piring terlebih dahulu baru dibawa ke meja tamu? Kemungkinan besar kan, ya, ditaruh piring dulu baru dibawa ke meja tamunya. Ya, itu posisinya sebagai tamu. Ya, yang diladeni adalah tamunya. Nah sekarang ketika ibu-ibu waktu dulu ngeladeni orang tuanya sendiri, disuruh beli makanan sama orang tuanya, dan setelah sampai rumah, apakah dipiringi, apa dikasihkan dalam bentuk masih dikreseki? Ya, kemungkinan kalau statusnya sebagai anak, ya kebanyakan masih dalam bentuk kresekan sudah diberikan kepada orang tuanya. Padahal yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik kita adalah orang tua kita, ya, adalah orang tua kita. Ya. Kemudian tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ini juga harus dijaga akhlak kita. Ya, harus dijaga akhlak kita di dalam seni berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus bisa menghargai orang yang sedang mengajak bicara kita. Ya. Bukan berarti ada orang yang mengajak bicara kemudian kita membelakanginya. Kita hadapkan full, ya. Badan kita hadapkan kepada lawan bicara kita. Ya. Kita tatap, ya. Dengan penuh perhatian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh, ya, oleh lawan bicara kita. Ya. Jadi pernah ada sebuah kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha khataman falabisaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memakai, ya, sebuah cincin, ya, memakai sebuah cincin. Dan pada satu hari, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syaghalani hada ankum mundul yaum. Ya, cincin ini ternyata menyibukkanku. Ya, cincin ini ternyata menyibukkanku dari kalian. Ya. Maksudnya menyibukkan apa? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara atau sedang berinteraksi dengan sahabatnya, beliau mengatakan, ilaihi nadrah wala ilaikum nadrah. Ya, sesekali aku melihat cincin ini, sesekali aku melihat kalian. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tsumma alqa. Ya, Nabi pun melepas cincin tersebut. Begitulah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berinteraksi terhadap lawan bicaranya. Beliau tidak mau terganggu dengan suatu apapun, bahkan yang melekat di dalam dirinya sendiri. Ya, tidak mau. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lepaskan cincin tersebut supaya bisa fokus kepada lawan bicaranya. Dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, praktekkan hal tersebut ketika sedang berada di rumah dengan suami, dengan anak-anak. Ya, bukan berarti setiap hari di rumah ya berkomunikasi ya langsung dengan suaminya, akan tetapi kita masih fokus dengan HP masing-masing. Ya, ada kalanya HP itu digunakan, ada kalanya ya
kita harus fokus terhadap lawan bicara kita, terlebih lagi bagi pasangan suami istri. Mungkin ini yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Kita ya persiapkan ya malam pertama kita di alam kubur dengan cara kita muhasabah, dengan cara kita introspeksi mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita introspeksi masalah belajar kita, kita perbaiki apabila ada kekurangan, akidah kita apabila kurang kita kuatkan lagi, ibadah kita perbagus lagi, dan akhlak kita ya kita jaga dan kita ya perbagus tentang akhlak-akhlak kita, sehingga yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia tersebut adalah yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita cukupkan dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami. YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage.